Langit damai di tengah badai ekonomi. Suasana politik global kembali bergolak. Namun, di tengah ancaman perang dagang baru antara dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok, muncul secercah harapan diplomatik. Presiden Donald Trump dikabarkan siap bertemu Presiden Xi Jinping di Korea Selatan pada akhir bulan ini. Sebuah pertemuan yang bisa menjadi titik balik sejarah atau justru membuka babak baru dari pertarungan ekonomi terbesar abad ini. Di balik senyum diplomatik dan jabat tangan para pemimpin dunia, ada pertarungan tak terlihat. Perebutan kendali atas rantai pasok global, mulai dari chip komputer hingga bahan mentah penting yang menopang seluruh industri modern. Latar ketegangan, ketika bumi jadi medan perang ekonomi. Ketegangan terbaru dimulai ketika Beijing memperluas kontrol ekspor bahan tanah jarang atau rare earth, sumber daya strategis yang vital untuk dunia teknologi tinggi. Langkah ini mengejutkan pasar global karena lebih dari 70% produksi dunia dikuasai oleh Cina. Tanpa pasokan itu, pabrik-pabrik semikonduktor di Amerika, Jepang, dan Eropa akan berhenti beroperasi. Sebagai balasan, Trump mengancam menaikkan tarif impor barang-barang Cina hingga 3 digit. Dalam hitungan jam, bursa saham Asia dan Wall Street anjlok. Investor bersiap menghadapi trade war 2.0, perang tarif jilid 2 yang berpotensi lebih brutal dari perang dagang tahun 2018. Namun, di balik gejolak itu, muncul satu nada tenang dari Washington. Pernyataan Scott Bessent, Trump dan Xi masih berbicara. Dalam wawancara eksklusif dengan CNBC, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa Washington tidak ingin eskalasi. Ia berkata, Presiden Trump siap bertemu dengan Presiden Xi di Korea Selatan pada akhir bulan ini. Kami berkomunikasi setiap hari dengan pihak Cina untuk mempersiapkan itu. Menurut Bessent, hubungan personal antara Trump dan Xi menjadi jembatan terakhir yang menahan dunia dari ledakan perang tarif penuh. Ada tingkat kepercayaan tertentu di antara keduanya. Tanpa itu, mungkin kita sudah kembali ke masa perang dagang total. Rare earth, senjata strategis abad digital. Di dunia geopolitik modern, rare earth bukan sekedar mineral. Ia adalah peluru tak kasat mata yang menggerakkan sistem pertahanan, chip komputer, dan industri energi baru. Dari smartphone hingga jet tempur F-35, semuanya bergantung pada logam tanah jarang ini. Langkah Beijing memperluas kontrol ekspor bukan hanya kebijakan ekonomi. Itu adalah pesan politik, sebuah pengingat bahwa Cina memegang tombol daya dunia digital. Kami bisa mengguncangkan sistem global kapanpun kami mau. Begitulah maknanya. Unleash chaos, isyarat dari dalam Beijing. Dalam wawancara yang sama, Bessent mengungkapkan sebuah cerita yang tak banyak diketahui publik. Pada bulan Agustus, seorang pejabat perdagangan Cina sempat mengancam akan melepaskan kekacauan terhadap sistem global jika AS menambah biaya pelabuhan terhadap kapal-kapal Cina. Kata chaos itu menjadi headline di media barat. Ancaman kecil, namun menunjukkan seberapa rapuh hubungan kedua negara. Washington mencoba menenangkan dunia. Sejak akhir pekan lalu, pejabat tinggi AS menjalankan maraton diplomasi media. Tujuannya, meyakinkan pasar bahwa Amerika tidak akan memutus hubungan ekonomi dengan Cina. Namun, di balik layar, para analis menilai langkah ini lebih mirip strategi politik menjelang pemilu. Trump ingin tampil kuat di mata publik, sementara Xi ingin menunjukkan ketegasan di hadapan rakyatnya. Meski keduanya tahu, dunia tidak siap untuk perang ekonomi baru. Pertemuan di Seoul simbol dan strategi. Jika jadi terlaksana, pertemuan Trump-Xi di Korea Selatan akan menjadi simbol diplomasi yang unik. Seoul dipilih karena netral, namun strategis. Sekutu AS yang juga mitra dagang utama Cina. Agenda pertemuan mencakup tarif impor, regulasi ekspor rare earth, akses pasar teknologi tinggi, dan mekanisme pencegahan eskalasi di masa depan.
Pertemuan ini bisa menjadi G20 Mini Summit, di mana dua kekuatan besar duduk tanpa mediator membahas masa depan tatanan ekonomi dunia. Bayangan perang dagang lama, bagi dunia ini seperti deja vu. Pada tahun 2018, Trump dan Xi sudah pernah saling menaikkan tarif ratusan miliar dolar. Rantai pasok global terguncang. Negara-negara Asia terpaksa mencari rute perdagangan baru. Namun kini 7 tahun berlangsung, ketergantungan global terhadap Cina justru meningkat. Dari chip komputer hingga panel surya, Beijing telah memperdalam kengkeramannya atas pasokan dunia. Strategi Cina mengendalikan dari hulu. Menurut Politico, ekspansi kontrol ekspor Cina adalah strategi jangka panjang. Alih-alih bereaksi, Beijing menyerang dari sumber daya. Ketika AS membatasi ekspor teknologi ke perusahaan Cina seperti Huawei atau SIMC, Cina membalas dengan menahan pasokan bahan mentah yang vital bagi industri global. Inilah wajah baru perang dagang modern. Bukan lagi soal tarif, tapi perang rantai pasok. Siapa yang menguasai bahan mentah? Dialah yang menentukan nasib industri dunia. Politik domestik di balik ekonomi global. Bagi Trump, menekan Cina berarti memperkuat citra America First menjelang pemilu. Bagi Xi Jinping, menunjukkan ketegasan terhadap AS adalah bagian dari strategi nasionalisme ekonomi. Dua pemimpin, dua kepentingan domestik, satu panggung global. Mereka tampil keras di depan kamera, namun di balik layar, saling menahan diri agar dunia tidak jatuh ke jurang resesi baru. Reaksi dunia, Asia Tenggara hingga Eropa. Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, kini bersiap menghadapi efek domino. Fluktuasi harga komoditas, tekanan ekspor, hingga volatilitas mata uang menjadi resiko nyata. Sementara itu, Uni Eropa dan India berupaya mengambil posisi di tengah, menjaga hubungan ekonomi dengan kedua belah pihak sambil memperkuat kemandirian industri mereka sendiri. Harapan diplomatik. Meski tensi tinggi, harapan masih ada. Besen menegaskan bahwa komunikasi tetap terbuka. Kita tahu dunia tidak bisa menanggung satu perang ekonomi besar lagi. Diplomasi teknis sedang berlangsung setiap hari. Bukan untuk perjanjian besar, tapi untuk memastikan agar pintu dialog tidak tertutup seluruhnya. Antara optimisme dan realitas. Sejarah hubungan AS-Cina selalu seperti pendulum. Hari ini damai, besok saling menekan. Bahkan jika pertemuan di Seoul menghasilkan senyum dan foto bersama, belum tentu ketegangan teknologi, ekonomi, dan geopolitik mereka benar-benar rendah. Dunia menunggu di titik imbang. Kini mata dunia tertuju ke Seoul. Satu pertemuan bisa menentukan arah dekade mendatang. Apakah dunia akan menuju stabilitas baru atau kembali terseret ke spiral konfrontasi ekonomi dan teknologi? Karena pada akhirnya, perang dagang bukan sekedar tentang tarif, tapi ia perebutan kendali atas masa depan peradaban. Siapa yang menulis aturan dunia digital, energi, dan industri abad 21? Trump siap bertemu Xi di Korea Selatan. Sebuah kalimat sederhana, namun di baliknya tersimpan ketegangan yang bisa menentukan arah dunia. Jangan lupa subscribe Operation Insight Academy untuk update geopolitik dan teknologi militer terbaru. Karena satu subscribe dari Anda sangat membantu dalam perkembangan channel ini.